Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Kiai Haji Marzuki Mustamar berikut ini. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan, biar umat nggak tertipu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngoten niku ilmu kita jaga, yang dawuh biar tetap para ulama yang memenuhi syarat. Nasab juga harus kita jaga. Penelitian karena sudah 1400 tahun lebih itu perlu verifikasi untuk menjaga ben wong nggak saenake dhewe ngaku-ngaku menafikan orang lain saenake dhewe, nggak seneng karo dhewe, bukan itu seneng karo dhewe bolon, iya itu mungkin ora kena. Lah kanca-kanca, monggo semuanya itu dihisab Allah. Jangan bersikap berdasar like and dislike, harus berdasar ilmu. Rauleh lo anut kubu-kurubyuk tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok dihisab. Tapi mbah-mbahku mbiyen yang ini. Lah mbah-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa enggak? Kalau enggak punya keahlian tapi bersikap seperti itu mungkin corona ikut aja, dan orang yang ikut enggak bisa dijadikan imam. Wong dia sendiri ikut kok malah kamu jadikan imam, itu bagaimana dong ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat muslim dimanapun berada, di bulan Agustus sampai September 2024 ini, yang mana saat ini tepatnya tanggal 10 September tahun 2024, saya mengatakan Jawa Timur bergerak. Jawa Timur bergerak positif melawan Ba'alwi Habaib di Indonesia. Telah turun pendekar dari Jawa Timur, khususnya Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Malang, Jawa Timur. Beliau telah turun dengan gagah berani tanpa ragu sedikit pun, melebihi keberanian ulama yang lain di dalam menyampaikan kegaluhan beliau terhadap polemik nasab habaib di Indonesia. Sehingga beliau punya filsafat, kalau seharusnya rungkat ya memang betul. Kalau faktanya itu harus rungkat, kita bangsa Indonesia harus berani merungkatkan orang asing yang menjadi momok pembelah bangsa Indonesia ini, menjadi benalu di dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Nahdliyin atau orang-orang Islam pada umumnya. Sahabat muslim dimanapun berada, sampai pada hari ini masih banyak ulama-ulama yang takut menyuarakan kebenaran. Takut pada siapa? Takut kepada para habaib. Tapi Kiai Marzuki Mustamar dari Jawa Timur, dari Malang, sudah menjadi wakil yang kuat bagi seluruh warga Jawa Timur, warga Malang yang menjadi sarang dari Ba'alwi atau habaib di Indonesia. Wujud keberanian dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ini telah membuka pintu lebar kepada seluruh ulama-ulama Jawa Timur untuk berangkat dan berani merungkatkan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini dengan menyatakan tegas bahwa Ba'alwi
habaib di Indonesia ini memang benar-benar bukan keturunan Rasulullah, terutama berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Tidak bisa dibantah itu. Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Ini adalah fakta dari Allah yang Maha Kuasa. Tapi banyak dari kalangan kita yang belum bisa menerima ini. Belum bisa menerima bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi. Masih terus dibela-bela. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena apa? Penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah realita akal sehat. Akal sehat sekali lagi itu. Penelitian kitab nasabnya clear, Pak Alwi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Apalagi secara sejarah filologi, apalagi secara kajian ilmiah tes DNA yang sudah menjadi acuan hukum secara internasional. Betapa kita nampak bodoh kalau tidak menerima permasalahan tes DNA di dalam masalah ini. Sehingga Ki Haji Marzuki Mustamar menyatakan bahwa sebagian keputusan Muktamar NU itu memang DNA itu tidak bisa mengisbat nasab. Kalau mengisbat, menetapkan, tidak cocok. Tapi kalau membatalkan nasab yang sudah diisbat dan bisa dibuktikan, yaitu bisa, karena sudah keputusan dari Muktamar NU Nahdlatul Ulama. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, memang sangat dibutuhkan sekali kekuatan seorang ulama seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar yang tidak ada tendensi takut 1% pun, tidak takut sedikit pun untuk membela kebenaran ini. Sungguh jantan dan tangguh. Kami bangga orang-orang Malang mempunyai pendekar sekelas beliau yang berani berkoar-koar merungkatkan klan Ba'alwi habaib di Indonesia secara internasional tanpa aling-aling. Sehingga di akhir pidato beliau banyak dari musyawirin ini yang menyatakan bahwa kelak beliaulah yang pantas menjadi ketum PBNU untuk membersihkan Nahdlatul Ulama dari klan Ba'alwi habaib di Indonesia. Tapi nanti kami usulkan Rois Am PBNU-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Seandainya ketua Rois Am beliau aman NU, kita nggak perlu berkoar-koar keliling ke sana kemari untuk menyampaikan, menyadarkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, pada saatnya nanti pantas Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi ketum PBNU untuk membersihkan habaib-habaib yang berada di NU, karena kenyataannya mereka itu menjadi benalu di pohon NU Nahdlatul Ulama. Contoh nyata Habib Lutfi bin Yahya, beliau itu jatman di PBNU, termasuk orang-orang PBNU. Tapi faktanya kenapa memalsukan sejarah NU? Ini adalah fakta. Tapi oleh para ulama masih diikuti. Ini kan perlu kita berpikir. Bahkan menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, satu pengkhianatan satu kali cukup untuk menggugurkan seseorang tersebut sebagai pecundang. Satu kali perbuatan. Lah Habib Lutfi berapa kali?
gitu itu masih diikuti sampai pada hari ini oleh para ulama pribumi, membela mereka yang notabene orang asing datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda, dibela mati-matian dengan menukar akidah mereka itu bukan keturunan Rasulullah, tapi masih dibela-bela menjadi keturunan Rasulullah tanpa dasar. Itu tanpa dasar. Betapa butanya permasalahan ini bagi orang-orang yang masih membela Ba'alwi Habaib di Indonesia. Beruntung sekali pondok pesantren tertua di Indonesia, pondok pesantren Sidogiri, para keluarga dalam pengasuh pondok pesantren Sidogiri clear keturunan dari Wali Songo, mengikuti jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak mengikuti jalur Ba'alwi, yang berarti sudah berseberangan 100% bahwa Ba'alwi Habaib di Indonesia memang bukan keturunan Rasulullah dan juga bukan keturunan Wali Songo. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah contoh isbat sahada dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, yang mana jelas keluarga pondok pesantren Sidogiri keturunan Wali Songo lewat jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan lewat Ba'alwi. Sahabat muslim dimanapun berada, pantaslah hari ini di bulan September tahun 2024 kita semua bahagia, khususnya orang-orang di Jawa Timur yang mana telah datang pendekar dari Malang, yaitu Ki Haji Marzuki Mustamar, untuk merungkatkan klan Ba'alwi Habaib di Indonesia bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah SAW. Yang perlu kita ketahui bersama, berdasarkan histori sejarah bahwa Pasuruan dan Malang adalah sarang habaib. Namun telah datang ujung tombak dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Jawa Timur, yaitu Ki Haji Marzuki Mustamar, yang siap meluluh lantahkan bersama perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, mengobrak-abrik Ba'alwi Habaib di Indonesia, khususnya dari Jawa Timur. Dan kami anggap Jawa Timur sudah mulai berangkat menuju kemerdekaan seutuhnya dari orang-orang sisa-sisa penjajah Belanda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.